Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Humaira Ismail. Nah, kali ini kita mau lihat ikan kolam ikan koi kita. Nah, ini kolam ikan koi kita kemarin, teman-teman. Kenapa ya kolamnya keruh, teman-teman? Ini bukan berarti kita nggak ganti air atau filternya nggak bagus. Memang sengaja kita buat keruh karena kolam ini sudah kita setting jadi bioflok, teman-teman. Loh, kok bisa? Seperti inilah penjelasannya. Jadi saya lihat-lihat di TV-TV ya, lihat di TV, lihat di YouTube ya, sistem pembesaran ikan koi menggunakan sistem bioflok. Jadi videonya ada, tapi tidak sebanyak ikan nila ya, ikan nila yang di bioflok. Nah, jadi saya lihat di beberapa channel bahwasannya ikan koi itu bisa dibuat sistem bioflok karena melihat ya kelebihannya yang begitu banyak dan kemungkinan besar itu juga lebih cepat, dan saya juga ingin mencoba dan saya sekaligus bereksperimen menggunakan sistem itu ya. Dan kita lihat alhamdulillah di sini ya sudah 2 hari ya atau 3 hari ikan masih dalam keadaan sehat dan belum ada kendala seperti sakit, mabok dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin bisa jadi pertanyaan bagi teman-teman, ini kenapa ada filter yang masih aktif di kolam bioflok? Nah, sebenarnya ya benar teman-teman, kalau bioflok itu ya nggak mesti pakai filter ya. Karena kita tahu filter itu fungsinya untuk menyaring amoniak yang terdapat dalam kolam ya, sehingga kolam menjadi bersih dan terbebas dari amoniak. Nah, sedangkan bioflok sendiri memang sengaja amoniak itu harus ada untuk sebagai target bakteri untuk menghasilkan amonik. Itu yang penting ya, amonik itu yang awalnya jadi racun menjadi makanan ikan, seperti itu. Jadi seperti ya didaur ulang seperti itu, kotoran itu jadi makanannya kembali. Nah, jadi pertanyaannya kenapa yang awalnya kolam filter dijadikan bioflok tapi filternya masih ada? Nah, kemungkinan filter ini nggak akan kita gunakan lagi ya teman-teman. Ini sebagai jaga-jaga saja ya, mana tahu ya sebagai jaga-jaga. Mungkin kedepannya kita akan bakalan copot ya, karena memang saya mulai baru ini 3 hari nih ya. Sayang juga ya nanti vlog-vlognya itu tersangkut di dalam filter. Jadi bagaimana caranya kemarin teman-teman? Jadi kalau kita bilang ini bukan bioflok sempurna ya, tapi semi bioflok. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kalau di video yang pernah saya pelajarin tentang pembuatan awal bioflok itu, mereka menggunakan beberapa macam bahan ya teman-teman. Di situ ada garam krosok, ada molusa, ada probiotiknya, dan ada kapur dolomit. Nah, jadi kenapa saya bilang semi bioflok? Karena saya hanya memakai EM4 teman-teman. Jadi itu EM4 saya kasih ke kolam ini bertahap ya. Awalnya 3 tutup, kemudian 1 botol aqua, 1 gelas plastik tuh teman-teman saya tebar. Dan hasilnya alhamdulillah kolam menjadi keruh ya, bukan keruh ya, mencoklat, dan ada butiran-butiran seperti ada yang layang-layang. Mungkin itu yang dibilang vlog ya teman-teman. Dan ini keadaan kolam saya yang awalnya pernah saya review itu bening, ikannya pada nampak. Nah, ini warnanya coklat teman-teman. Dan alhamdulillah ikannya masih pada saya, dan insya Allah nanti kita akan melihat perkembangannya per minggunya ya, bagaimana keadaan kedepannya gitu. Apakah tidak cocok atau saya salah dalam pengaplikasian biofloknya, seperti itu.
Jadi karena saya kekurangan bahan ya, saya iseng-iseng aja, adanya cuma E4 langsung kasih EM4 ya, kasih EM4 ya. Jadi seperti itu. Dan alhasil kolamnya tidak bau, tapi kolamnya berbau seperti bau gula teman-teman, seperti bau manis seperti itu teman-teman. Jadi saya lihat di sini ikannya tidak ada kendala ya, dia tidak ada yang mabok, tidak ada yang muncul ke permukaan karena kekurangan napas. Jadi di sini saya pakai ini ya teman-teman. Di sini ada pompa saya yang pompa sebenarnya untuk filter, tapi saya setting menjadi seperti aerator. Nah aeratornya itu ya seperti itu teman-teman. Walaupun gelembungnya nggak besar, tapi arus dorongnya besar sehingga bisa memutar air yang ada di kolam ini teman-teman. Ya kita akan pantau perkembangannya pekan per pekan. Nanti kalau sampai panen ya insya Allah kita target sampai panen. Jadi ini ada campur ya teman-teman, ada yang ukurannya 28 sampai 30, ada yang 37 sampai 40 cm, ada yang juga anakannya dari 5 cm sampai 10 sampai 12 cm, ada juga yang ukurannya 20 sampai 25 cm ya, campur ya teman-teman. Mungkin sekian teman-teman ya, doain saja mudah-mudahan sampai panen ini yang kecil-kecil sampai ukuran kita kasih target 25 cm teman-teman akan kita jual insyaallah ya, mudah-mudahan ya, karena bentar lagi lebaran ya, bentar lagi puasa, kemudian lebaran kita mau pulang kampung kan, kita mau pakai uangnya untuk pulang kampung ya teman-teman. Jadi di sini kemungkinan ada sekitar 70 ekor teman-teman, ada 70 ekor ikan koi ya. Kita nanti push terus ya, dan kita akan kontrol keadaannya. Jadi sini saya sudah mempush pakan ya teman-teman, ya mudah-mudahan cepat besar, dan kita selalu lihat pantau ya setiap harinya perubahan airnya dan arusnya seperti itu, dan jangan sampai bau teman-teman. Ya mungkin sekian saja video teman-teman, video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari saya bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.